Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ranggamunti, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, NRP 222-32798. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin, mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi yang diampu oleh Bapak Henry Didiharto, Eskep Nurse MPD. Baik, mari kita mulai materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan hormon. Hormon adalah senyawa kimia yang disekresi oleh sel ke dalam cairan ekstraseluler yang berfungsi mengatur aktivitas metabolik sel lain dalam badan. Mekanisme kerja hormon. Hormon steroid difusi melalui membran plasma dari sel target. Hormon steroid masuk ke dalam nukleus, berikatan dengan reseptor protein spesifik membentuk kompleks hormon reseptor, berikatan dengan tempat khusus pada sel DNA. Lalu hormon non-steroid, hormon derivat asam amino pada peptida tidak dapat masuk ke dalam sel target dan segera berikatan dengan membran plasma sel target. Hormon berikatan dengan reseptor membran, menyetel seri reaksi yang diaktifasi oleh enzim. Perubahan intraseluler yang meningkatkan tipe respon dari sel target terhadap hormon. Kontrol pelepasan hormon. Pengeluaran hormon ke dalam darah diatur melalui mekanisme umpan balik negatif. Sekresinya dirangsang oleh stimulus internal atau eksternal, dan ketika jumlah hormon dalam darah meningkat, maka pelepasan akan dihentikan. Stimulus yang mengaktifasi organ endokrin dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama hormonal, artinya organ endokrin dirangsang produksinya oleh aktivitas hormon lain. Yang kedua humoral, artinya dirangsang oleh kondisi cairan tubuh seperti darah atau cairan empedu. Yang ketiga neural, artinya stimulus dirangsang oleh sistem saraf. Struktur kimia hormon. Hormon peptida atau protein diantaranya hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, paratiroid, timus, pankreas. Hormon steroid diantaranya hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal dan kelamin. Hormon turunan asam amino diantaranya hormon yang diproduksi oleh tiroid dan hormon medula adrenal. Kelenjar apa saja yang dapat menghasilkan hormon? Ada hipofisa, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, lambung, duodenum, ovarium, testis, dan timus. Hipotalamus dan hipofisis bekerja bersama-sama membentuk satuan fungsi yang lebih tinggi untuk pengaturan oleh hormon. Hipotalamus terletak di dasar diensefalon, terdiri dari serabut saraf kaya mielin. Hormon yang diproduksi adalah hormon liberin sebagai hormon pembebas dan hormon statin sebagai penghambat pembebasan hormon pada hipofisis anterior. Kelenjar hipofisa atau pituitari terdiri dari hipofisa anterior, medula, dan posterior. Kemudian kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak pada dasar kerongkongan pada inferior jakun. Kelenjar ini memiliki 2 lobus yang digabungkan oleh isthmus. Hormon tiroid mengontrol kecepatan pembakaran glukosa atau oksidasi, diubah menjadi panas badan dan energi kimia. Jika tidak terjadi keseimbangan dalam pengadaan mekanisme TSH, maka akan menjadi gangguan diantaranya hipotiroid, yaitu kekurangan produksi hormon tiroid karena asupan iodin yang kurang. Selain itu bisa menyebabkan hipertiroidisme, yaitu kelebihan produksi hormon tiroid disebabkan oleh tumor kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid. Menempel pada kelenjar tiroid terletak di posterior kelenjar tiroid, sebanyak 2 pasang, sepasang pada bagian atas dan sepasang pada bagian bawah, menghasilkan paratormon atau PTH, hormon
paratiroid yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium dalam darah, sebaliknya dengan kalsitonin. Lalu kelenjar adrenal disebut kelenjar suprarenalis. Ada bagian korteks atau tepi dan medula atau tengah. Pada bagian korteks berfungsi jaringan kelenjar, sedangkan pada bagian medula berfungsi sistem syaraf. Pada bagian kelenjar adrenal ini dibagi 3 kelompok besar. Yang pertama glukokortikoid, kedua mineralokortioid, dan ketiga gonadokortikoid. Lalu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas adalah bagian dari usus kecil. Fungsi pankreas sangat penting di dalam tubuh. Kegunaan utamanya misalnya menghasilkan hormon untuk membantu tubuh memecah makanan dalam sistem pencernaan. Lalu kelenjar lambung atau gaster menghasilkan gastrin, membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur sehingga makanan di antara lambung mulai dari esofagus, kardia lambung, fundus lambung, dan pilorus lambung membentuk makanan yang dapat menjadi lunak atau dalam bentuk cair sehingga mudah dicerna oleh intestinum tenue yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar duodenum menghasilkan sekretin, membantu dalam proses gerak peristaltik dalam usus halus mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan sel setelah dalam bentuk kimi. Lalu kelenjar timus terletak di atas toraks posterior sternum. Menghasilkan timosin, berfungsi untuk kekebalan tubuh manusia. Kemudian kelenjar gonad menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen yang berfungsi untuk mematangkan telur dalam folikel awal, primer, sekunder, tersier, degraf, menebalkan dinding rahim untuk persiapan bila ovum bertemu dengan sel sperma. Mengembangkan payudara secara maksimal mulai dari puting sampai areola. Menstimuli pertemuan ovum dengan sel sperma pada saluran telur. Kemudian hormon testis menghasilkan hormon testosteron. Setiap 3 tubulus seminiferus dalam testis bertemu akan menghasilkan hormon tersebut. Meningkatkan hasrat libido pria. Sebagai tanda sekunder pria, suara berat, tumbuh jakun, bau melebar, pinggang tetap ramping. Baik, saya rasa itu yang dapat saya bagi materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.